Tanggal 5 sampai 8 September 2019 di Salatiga diselenggarakan sebuah pameran lukisan. Kelihatannya pameran ini sederhana saja, tapi hasil penjualannya diekspor sampai ke Taiwan, Jepang, bahkan ke Inggris. Apa yang membuat pameran ini begitu menarik? 3 orang pelukis yang menjadi pemeran utamanya adalah orang-orang yang istimewa yang tergabung dalam organisasi AMFPA. Apa itu? Association of Mouth and Foot Painting Artists. Sebuah asosiasi yang mengakomodir bakat orang-orang yang tidak memiliki tangan, kaki, dan mulut. Pernahkah Anda melihat orang-orang istimewa seperti itu yang masih bisa berkarya, masih bisa tersenyum, walaupun punya banyak sekali alasan untuk mengeluh? Saya sendiri pernah sangat terpukau melihat salah satu pembicara yang tampil di acara Tony Robbins dalam seminar 3 harinya Unleash the Power Within. Di sana, Tony mengundang salah seorang binaragawan yang lahir tanpa kaki dan hanya punya 1 tangan, namanya Nick Santanos Tasso. Ketika dia tampil dan berbicara dengan begitu memukau, saya dan sekitar 3.000 orang yang hadir tidak bisa menahan rasa haru melihatnya begitu percaya diri, begitu ceria, begitu semangat. Sahabat, apa yang ingin saya sampaikan? Kita sebagai manusia adalah makhluk yang sangat luar biasa. Ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan bersabda, "Taklukkanlah bumi dan segala isinya, dan berkuasalah atas semua ciptaannya." Kita ditakdirkan menjadi penguasa atas semua ciptaannya. Kita adalah makhluk yang paling sempurna. Kalau orang cacat saja bisa melakukan hal-hal yang begitu luar biasa, maka seharusnya orang yang normal bisa. Tahukah sahabat bahwa kita punya banyak sekali energi yang berlimpah ruah? Beberapa tahun yang lalu, sewaktu saya masih single, saya pernah punya pengalaman. Ketika pulang kerja di sore hari, saya merasa sangat kecapean. Rasanya kepingin langsung baringan aja. Tapi kemudian, seorang wanita yang saya suka menelpon saya dan meminta bantuan saya untuk menemaninya melakukan beberapa pekerjaan. Seketika itu juga saya langsung bersemangat. Saya langsung mandi, jebiar-jebur, pakai baju, pakai parfum, langsung berangkat. Capeknya tiba-tiba hilang tuh. Dalam seminar Unleash the Power Within yang tadi saya sampaikan selama 3 hari, kami belajar dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Waktu istirahat dan makan pun sangat terbatas. Seharian kami lompat-lompat, kami jingkrak-jingkrak, kami bernyanyi, kami berteriak-teriak. Gak capek tuh? Energi yang kita miliki sungguh berlimpah ruah. Kalau angka 10 mewakili potensi dan energi kita yang penuh, maka berapa angka yang benar-benar kita gunakan dalam pekerjaan sehari-hari? Mungkinkah hanya 5? Mungkinkah hanya separuhnya? Jika benar, berarti kita masih punya 5 potensi terselubung dalam diri kita yang bersembunyi dan siap untuk dikeluarkan. Tapi bagaimana cara mengeluarkannya? Raja Salomo yang bijak pada zaman dahulu pernah mengatakan, "Where there is no vision, people perish." Kalau tidak ada impian, manusia akan mati. Hal yang membuat kita benar-benar hidup adalah tujuan atau impian. Tanpa tujuan atau impian, hidup kita akan menjadi sangat membosankan. Hidup ini akan seperti mengalir saja mengikuti kemana arus membawanya. Masalahnya, dengan mengikuti aliran air, air akan membawa kita ke tempat yang lebih rendah, bahkan kecomberan, tidak pernah ke tempat yang lebih tinggi atau yang lebih mulia. Menjalani hidup bukan dengan membiarkannya mengalir. Hidup itu harus dirancang, disusun, direncanakan, dan bahkan kadang kita harus melawan arus. Saya tidak tahu apa yang menggairahkan Anda. Buat saya sangat termotivasi dengan memikirkan buku yang sedang saya tulis bersama rekan saya,
akan terbit di penerbit besar. Saya kadang hanyut terbayang buku kami sudah ada di toko buku besar di seluruh Indonesia. Dan saya sangat bergairah ketika saya membayangkan hal ini. Saya bermimpi setiap hari saya bisa membuat konten-konten kreatif yang positif, bermanfaat, dan mencerahkan seperti video kita pada hari ini. Memikirkannya saja membuat saya sangat termotivasi dan sangat bersemangat untuk terus menghasilkan karya-karya yang baik. Semua mimpi-mimpi ini membuat hidup saya bermakna, bertujuan. Ada energi, ada antusiasme yang tidak pernah padam, yang membuat saya menyambut pagi hari dengan penuh gairah dan kegembiraan. Saya tidak bisa berhenti bekerja dan berkarya. Ini adalah oksigen buat saya. Siapakah saya jika saya tidak berkarya? Stephen Covey, penulis 7 Habits of Highly Effective People, pernah mengatakan, segala sesuatu diciptakan 2 kali. Pertama dalam pikiran, kedua dalam bentuk nyata. Setiap bangunan, bahkan pakaian pun dimulai dengan sketch pensil di atas kertas. Perancang bangunan bisa melihat sebelum batu pertama diletakkan atau kain dipotong. Maka teman-teman, bisakah kita melihat diri kita sampai di tujuan? Menjadi orang yang diimpikan, orang yang ideal. Bisakah kita membayangkannya? Dan percayakah bahwa kita mampu meraihnya? Jika orang-orang yang kami sebutkan di awal dengan segala keterbatasannya saja mampu menghasilkan karya yang begitu memukau, dapatkah kita juga menghasilkan karya-karya yang luar biasa? Jawabannya tentu saja bisa. Asalkan kita tahu apa impian kita dan kita mau bergerak termotivasi setiap hari untuk mewujudkannya. Dengan keyakinan diri, dukungan keluarga dan teman-teman, dan ridho Tuhan Yang Maha Esa, niscaya jika kita mampu bermimpi, kita pun mampu mewujudkannya.